Seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara tega membunuh kekasihnya yang berusia 65 tahun lantaran kesal didesak untuk menikah. Pelaku kemudian menyeret jasad korban ke dalam hutan di kawasan Kecamatan Ulu Pungkut. Duda berusia 32 tahun ini harus mendekam di jeruji besi usai membunuh kekasihnya, Arni Lubis, yang berusia 65 tahun. Pelaku diserahkan ke polisi oleh keluarganya sendiri. Kepada petugas Satreskrim Polres Mandailing, Natal, pelaku bernama Paosi ini langsung mengakui perbuatannya. Pelaku membunuh kekasihnya yang sudah lanjut usia dengan cara mencekik dan menganiayanya. Setelah korban dipastikan tak bernyawa, pelaku kemudian menyeret jasad korban ke dalam hutan untuk menghilangkan jejak. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap pacarnya lantaran kesal korban mendesak untuk dinikahi dan mengancam akan membunuh anak pelaku jika pelaku tidak mengabulkan keinginannya. Untuk membahas lebih dalam kasus pembunuhan wanita yang jasadnya dibuang ke hutan, kita sudah terhubung dengan Kapolres Mandailing, Natal, Sumatera Utara, AKBP Ari Sofandi Pahlo. Selamat sore, Pak Paloh. Selamat sore, Mbak Stefani. Iya, Pak Paloh, benarkah motif pelaku melakukan pembunuhan ini karena kesal diminta menikah oleh korban yang merupakan kekasihnya? Iya, itu benar. Kemarin pada saat press release kami sampaikan bahwa motif pelaku yaitu ingin menikah dengan, motif pelaku diminta nikah oleh korban. Jadi korban memaksa untuk pelaku agar segera menikahi. Apabila tidak mau menikahi, korban akan menusuk anak pelaku, demikian. Sehingga pelaku emosi, kemudian cekcok dan membenturkan kepala korban ke sudut parit atau rabat beton di lokasi kejadian. Kami juga sempat mendengar dalam press release Anda menyebutkan korban cemburu karena pelaku akan menikah dengan wanita lain, Pak. Ya, ada informasi dari orang lain, dari masyarakat, bahwa pelaku ingin menikah dengan orang lain. Namun dari keterangan pelaku sebenarnya pelaku belum ingin melangsungkan pernikahan, terutama dengan korban. Karena kalau alasan pelaku, korban memang sudah terlalu tua dengan usia 65 tahun, sementara usia pelaku 30 tahun. Jadi pelaku tidak ingin menikah dengan korban, demikian, Mbak. Artinya pelaku ini mempunyai dua kekasih, begitu, Pak? Kalau informasi sementara, saat ini pelaku duda dengan anak satu, tidak ada pacar ataupun tidak ada yang lain. Namun hubungan dengan korban sudah berjalan 2 tahun. Namun kalau dari pengakuan pelaku, hubungannya hanya sekedar menurut pelaku senang jalan ataupun berhubungan dengan korban. Namun korban menganggap bahwa pelaku suka, dan terkadang korban sering memberikan uang 20.000, kadang 50.000 kepada pelaku. Sehingga korban merasa bahwa pelaku sudah sangat dekat dengan korban, demikian, Mbak. Iya, disebutkan bahwa keluarga pelaku sendiri yang menyerahkan pelaku ke polisi. Apakah keluarga pelaku juga kenal dengan korban, Pak? Keluarga pelaku kenal dengan korban karena pada saat, kenapa si pelaku mengaku, karena dalam rentang waktu setelah kejadian, dengan isu yang dibuat oleh pelaku dan warga termasuk keluarga, kami mendalami, kemudian sudah menginterogasi pelaku, mewawancarai, sehingga pelaku gusar. Sebelum kami meluncur ke kediaman, bertemulah dengan pelaku diserahkan oleh pihak keluarga, demikian, Mbak. Baik, artinya interogasi sebelumnya ini dalam kapasitas sebagai saksi. Saat itu artinya polisi sudah menemukan bukti-bukti mengarah kepada tersangka ini sebagai terduga pelaku pembunuhan, Pak? Demikian, Mbak, betul. Jadi dikarenakan ada pertemuan antara pelaku dan korban, dan saksi yang melihat bahwa ada pertemuan antara pelaku dan korban. Sehingga kami mendalami keterangan saksi yang awalnya pelaku sebagai saksi,
setelah 2 kali interogasi, kami meyakinkan bahwa pelaku awalnya sebagai saksi adalah pelaku yang sebenarnya, gitu Mbak. Di mana tepatnya pembunuhan ini terjadi, Pak? Sebelum kemudian informasinya pelaku juga menyeret jasad korban ke dalam hutan. Awal kejadian, Mbak, awal kejadian pelaku dan korban bertemu di dekat surau. Di dekat surau, tapi bukan di suraunya. Kemudian pelaku berkomunikasi, terjadi cekcok. Terjadi cekcok yang mana korban menuntut untuk segera menikah. Apabila tidak menikah akan ditikam atau akan ditusuk anak dari pelaku. Sehingga pelaku saat itu emosi, kemudian membenturkan kepala korban ke pinggir paret ataupun rabat. Sehingga kemudian setelah kejadian itu tidak beberapa lama kehabisan darah, pelaku menyeret kurang lebih 50 meter langsung ke dekat surau, sebelah surau. Sehingga pada saat di surau, posisi korban ditutupi sehelai bekas karung beras, kemudian ditinggalkan. Sehingga ada beberapa jarak dari lokasi awal sampai ke TKP tempat ditemukannya jasad dari korban Arni Lubis Blue. Baik, terima kasih Pak Paloh sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu, Pak.